Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwatil kiram, so'imin, so'imat, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengabulkan doa-doa Anda dan memudahkan Anda untuk meraih harapan Anda serta cita-cita Anda. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita berjumpa lagi untuk ketiga kalinya dalam majelis ta'lim Majalisi Syahr Ramadan, yang insya Allah di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang 3 poin. Yang pertama terkait masalah hukum puasa. Kemudian yang kedua terkait tentang hukum orang-orang yang menolak puasa. Kemudian yang ketiga bagaimana menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah sepakat bahwa ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan adalah fardu ain bagi setiap muslim yang akil, yang balik, yang sehat, dan mukim. Dia bukan seorang yang sedang safar. Nah, kalau perempuan tambah, dia bebas dari haid, bebas juga dari nifas. Sementara kalau dia sakit, kemudian haid atau nifas, atau dia musafir, maka tidak diwajibkan puasa di bulan Ramadan, tapi diwajibkan untuk qada. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana kewajiban puasa ini ditetapkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa, mudah-mudahan kalian bisa meningkat kualitas takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas para ulama usul mengatakan kalau ada kalimat kata ba'ala itu menunjukkan wujub, menunjukkan wajib. Dan kewajiban ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, baik hadisul qauli, hadis perkataan, maupun hadisul fi'li atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dari hadis qauli, jamaah sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Bunyal Islam ala khamsin. Islam ini dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersahadat bahwa tiada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah dan Muhammad merupakan Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, yaitu menunaikan zakat. Kemudian yang keempat wa hajjil baiti, melaksanakan haji, dan yang kelima wa shaumi Ramadan, menunaikan siam Ramadan. Kalau dalam riwayat Imam Muslim dibalik wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti. Puasa Ramadan nomor 4, kemudian melaksanakan haji. Nah, ma'asyiral muslimin, ia mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan dari hadis ini dan dari ayat tadi, hukum puasa Ramadan adalah wajib. Adalah wajib. Nah, dalam hadis fi'li Nabi Muhammad SAW telah mencontohkannya. Puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun 2 kenabian. Selangi 2 Hijriah. Artinya Nabi Muhammad SAW sempat melaksanakan puasa Ramadan selama 9 kali berturut-turut. Nah, ma'asyiral muslimin, karena Nabi Muhammad SAW itu wafat pada tahun 10 Hijriah. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pensyariatan puasa bulan Ramadan itu melalui 2 fase pada zaman Nabi Muhammad SAW. Fase pertama, saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan antara puasa atau membayar fidyah. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa puasa lebih baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala masih di surah Al-Baqarah. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang kesusahan untuk melaksanakan puasa, maka dia wajib membayar fidyah, memberi makan orang-orang miskin.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa antasumu khairul lakum. Tetapi berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Artinya kalau diberi pilihan antara memberi makan dengan puasa Ramadan, wa antasumu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Itu fase pertama. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala masih di surat Al-Baqarah yang menghapus pilihan ini. Yang ada cuma satu kewajiban, yaitu apa? Harus melaksanakan puasa, tidak memilih antara puasa Ramadan atau membayar fidyah. Hal ini ditetapkan ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, atau mendengarkan telah masuk bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk melaksanakan puasa. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya dari penjelasan tadi, siapa saja yang menolak kewajiban puasa bulan Ramadan, sungguh dia telah keluar dari Islam, dia telah murtad. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ulama berijma, siapa yang menolak kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, maka dia telah murtad, telah keluar dari Islam, dan tidak boleh kalau dia dihukumi murtad, dia dimintai taubat. Kalau dia tidak bertaubat, maka dia dieksekusi, dan ketika dia meninggal tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikuburkan di kuburan umat Islam, dan tidak boleh didoakan rahmat kalau dia menolak kewajiban melaksanakan ibadah puasa, mengatakan bahwa puasa tidak wajib. Beda halnya kalau dia malas. Kalau dia malas tidak mau melaksanakan puasa, maka dia, sebagian besar para ulama mengatakan tidak keluar dari Islam selama dia mengakui bahwa puasa itu wajib, bahwa puasa Ramadan itu wajib. Baik, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin kedua tentang orang yang menolak melaksanakan ibadah puasa. Jadi ada dua sekali lagi. Kalau dia menolaknya karena dia menolak kewajiban, dia telah keluar dari Islam alias murtad. Kalau dia menolaknya karena malas, maka dia tidak keluar dari Islam menurut pendapat mayoritas para ulama, tapi dia diberi hukuman ta'zir supaya dia mau melaksanakan puasa. Sementara orang yang menolak kewajiban puasa, artinya dia mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib, maka para ulama juga menghukumi murtad, baik dia melaksanakannya apalagi tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian poin yang ketiga di kesempatan kali ini, bagaimana Ramadan itu masuk? Maksudnya bagaimana kita mengetahui bulan Ramadan itu telah masuk? Ada dua cara yang ditetapkan oleh para ulama. Yang pertama namanya ru'yatul hilal, melihat hilal. Ketika hilal sudah nampak, yaitu hilal bulan Ramadan, maka puasa Ramadan telah diwajibkan. Jadi begini, misalkan hitungannya hari Kamis itu tanggal 29 Sya'ban. 29 Sya'ban. Maka sorenya kaum muslimin harus melakukan ru'yah, melihat kira-kira kelihatan enggak hilalnya. Kelihatan enggak bulannya, bulan pertama bulan Ramadan. Nah, ketika terlihat di sebagian daerah atau di sebagian yang lain atau di daerah tersebut, maka wajib untuk melaksanakan puasa. Kalau seandainya tidak terlihat di sebuah negara tapi dilihat di negara yang lain, itu bagaimana? Di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wihdatul matla. Artinya apa? Satu daerah atau satu negara yang melihatnya, maka itu menjadi penyebab wajibnya ibadah Ramadan kepada seluruh daerah lainnya. Contoh, di Indonesia belum melihat, terdengar kabar bahwa Saudi sudah melihat. Maka kalau pakai madhab pertama, wihdatul matla, berarti Indonesia wajib melaksanakan puasa juga, demikian di berbagai belahan bumi lainnya. Ini namanya pakai wihdatul matla. Kemudian sebagian para ulama memakai pendapat ikhtilaful matali. Artinya apa? Masing-masing kawasan memiliki kebijakan, memiliki hukum tersendiri. Artinya kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak melihat hilal, maka Indonesia belum puasa keesokan harinya. Walaupun nanti kita dengar kabar jam 10 malam atau jam 11 malam, Saudi telah melihat. Karena pakai apa? Ikhtilaful matali, masing-masing tempat punya hukum masing-masing. Artinya suatu tempat tidak mewakili tempat lain.
penglihatan ataupun ru'yatul hilal di suatu negara tidak mewakili negara yang lainnya. Dan sepertinya ini yang dipakai di negara kita, Indonesia. Kemudian cara kedua untuk menentukan masuknya bulan Ramadan adalah dengan cara ikmalu Sya'ban, menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban. Jadi begini, dalam hitungan Qamariyah, hitungan Hijriyah, bulan itu hanya ada dua hitungan. Kalau bukan 29 hari, pasti 30 hari. Kalau bukan 29 hari, pasti 30 hari. Artinya, kalau seandainya hari Kamis, itu tanggal 29 Sya'ban, kemudian di Indonesia disebarkan tim untuk ru'yah, ternyata nggak bisa melihat, karena mungkin mendung, atau karena sebab yang lain, atau mungkin bulannya, hilalnya masih di bawah ufuk, maka dilakukan namanya Iqbalu Sya'ban, menyempurnakan hitungan hari Sya'ban, digenapkan menjadi 30. Artinya, hari Jumatnya masih bulan Sya'ban, dianggap sebagai tanggal 30 Sya'ban. Sabtunya baru dimulai pelaksanaan puasa. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begini cara para ulama dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Demikian juga nanti ketika hitungan akhir bulan Ramadan. Kalau bisa pakai ru'yah, kalau ru'yah tidak bisa dilihat, maka pakai penyempurnaan hitungan bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gumma alaikum fa akmilul iddata." Puasalah karena melihat awal bulan Ramadan, dan berhentilah puasa ketika melihat awal bulan Syawal. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa in gumma alaikum, kalau seandainya tidak nampak, tidak terlihat tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal di tanggal ke-29 Sya'ban, maka fa'akmilul iddata thalathin, maka sempurnakanlah bilangan menjadi 30. Kalau itu bulan Sya'ban berarti 30 Sya'ban, kalau itu bulan Ramadan berarti 30 Ramadan. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begini cara yang telah diajarkan oleh para ulama dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan hari, dalam menentukan awal dan akhirnya bulan Ramadan. Tidak memakai hisab. Kalaupun hisab itu hanya untuk membantu, bukan untuk memastikan. Sebab kata para ulama, Nabi Muhammad SAW menjadikan sabab kalau dalam bahasa Arab, sebab masuknya bulan Ramadan dan sabab akhirnya bulan Ramadan itu ru'yah, melihat hilal, bukan hitungan hisab. Hitungan hisab adalah alat bantu untuk bisa melihat hilal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ajma'in, dan mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.